Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di tutorial membuat bogi kali ini kita ya. Bogi yang akan kita buat adalah bogi BB20416. Seperti biasa teman-teman, siapkan dulu untuk peralatannya ya. Ini kita akan ukur 13 mili atau 1,3 cm seperti ini. Bahan utamanya kita menggunakan paralon warna putih ya. Tentu saja yang sudah kita ratakan sebelumnya. Kemudian cutternya jangan lupa untuk yang tajam. Baik, sekarang kita potong dulu seperti ini teman-teman. Gunakan juga untuk alat bantunya yaitu tang biasanya ya. Terima kasih buat teman-teman sudah subscribe. Yang belum boleh subscribe silahkan ya, atau tonton dulu videonya sampai habis baru setelah itu di subscribe ya. Tentunya untuk pembuatan lokomotif BB204 ini hasil request dari teman-teman ya. Ada yang request mengenai lokomotif BB204. Maka kita mulai dari tahap pembuatan bogi dulu ya. Jadi setiap lokomotif memang boginya itu berbeda-beda ya. Jadi saya harapkan untuk tiap kali kita membuat tutorial kereta, khususnya untuk bagian depan yaitu bagian lokomotif, kita bahas dulu boginya gitu. Tapi untuk polanya juga teman-teman, untuk BB204 ini bisa di-download di webnya, di blognya ya, di pokrata212.blogspot.com. Saya baru membuat satu pola yaitu yang warna merah biru ya. Kalau untuk versi krem hijau yang DKA saya belum buat ya, mungkin insya Allah nanti menyusul. Ini kita potong sekarang ini dengan 2 mili ya. Ini karena ketebalan untuk paralonnya itu 2 mili ya, jadi ini cukup keras. Jadi untuk sekali potong itu tidak memungkinkan untuk langsung terpotong, makanya kita gunakan bantuan tang ya. Ini kita sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Uniknya untuk lokomotif BB204 ini adalah dia memiliki bogi di bagian tengah lokomotif itu. Tentunya untuk yang kita bahas kali ini adalah bagian gandar yang depan dan belakang tentunya ya. Oke, ini panjangnya 42 mili ya, bukan 42 cm kepanjangan. 42 mili atau 4,2 cm ya. Seperti ini, coba kita potong dulu. Kita fokus dulu pada satu bogi bagian sisi ya, sisi bogi dulu ya. Karena untuk sisi bogi ini kita membutuhkan 4 buah. Yang kita bahas kali ini adalah satu saja ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk ketiganya ya. Ini kita sudah tandai tadi 6 mili, sekarang kita tandai lagi seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita bagi as. Asnya tentunya 21 mili ya, atau 2,1 cm. Kemudian kita bagi 16 mili. Jadi ke depan 8 mili, ke belakang 8 mili. Baik, sekarang kita tandai seperti ini ya teman-teman. Dengan bahan paralon ini memang dari cutter memang lebih boros ya. Jadi kita sering patahkan untuk cutternya supaya lebih tajam. Artinya yang kita potong atau kita tandain ini adalah coakan ya, berupa coakan. Coakan ini berarti ukurannya 26 mili kali 6 mili seperti itu teman-teman. Ini kita tandai lagi ya, kita perkuat lagi untuk tekanannya. Setelah ini kita akan gunakan alat bantu tang. Tentunya untuk bogi ini masih pengembangan ya, jadi kalau misalkan kurang sempurna atau apa silahkan boleh kritik dan sarannya. Penandaan ini sudah beres, sekarang kita ambil tangnya, kemudian kita coba patahkan ya. Dan untuk bogi ini ya, di polanya semestinya sudah dicantumkan ya mengenai 3 bogi ini. Jadi mungkin insya Allah kedepannya untuk papercraftnya, untuk polanya semestinya dicantumin juga boginya. Terima kasih yang sudah mengirimkan sarannya ya untuk mencantumkan bogi ya. Nah, ini sudah kita jadi.
Sekarang kita akan rapihkan menggunakan cutter ya. Ini hati-hati teman-teman ya dalam menggunakan cutter seperti ini. Nah, ini adalah tajam ya, alat yang tajam. Jadi harus hati-hati dalam penggunaannya gitu. Nggak perlu cepet-cepet ya, yang penting rapih gitu. Teman-teman bisa dapatkan bahan paralon ini di toko material ya terdekat. Saran saya jangan paralon yang keras, tapi yang merek biasa saja gitu. So kalau kita menggunakan merek-merek yang keras itu susah dalam pembuatannya. Yang penting warnanya putih. Kemudian saran saya yang 3 in gitu. Baik, untuk rangka utama bogi sudah jadi. Sekarang kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu memotong 13 mili dari objek yang sudah kita potong, yaitu dengan tebal 2 mili ya yang sebelumnya. Ini kita membutuhkan 2 ya, karena kanan kiri ya. Ini sudah kita potong seperti ini, kemudian kita siapkan lem super glue-nya, kemudian kita tempelkan seperti ini. Kurang lebih jaraknya kalau dari atas itu sekitar 2 mili ya. Ini sudah kita tempelkan seperti ini penempelannya. Dan juga hati-hati teman-teman dalam menggunakan lem super glue ini ya. Soalnya lem ini lengket sekali ya. Dan dalam pengeleman bogi dengan objek yang kecil seperti ini rawan dalam lemnya itu menempel pada kulit gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, ini tahap selanjutnya itu kita motong lagi. Ini 20 mili ya jaraknya. Sekarang kita potong dan kita coba tempelkan di bagian bawah ya. Ini sama saya dibalik ya, seperti ini. Oke, ini kita sudah jadi ya. Karena lem super glue ini pengeringannya cepat ya, jadi kita juga bisa mempercepat dalam pembuatannya. Oke, sekarang kita masuk bagian selanjutnya, yaitu di bagian atas ya. Ini itu panjangnya 14 mili ya. Kita potong. Untuk pengelemannya itu letaknya itu di bagian as ya. Ya teman-teman bisa mengira-ngira sendiri bagian asnya di mana bagian tengahnya. Oke, ini kita sudah jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Kita akan masuk kepada tahap selanjutnya ya. Sekarang kita bisa rapihkan ya teman-teman. Karena dengan proses percepatan lem super glue itu bisa jadi dalam penempelan kita nggak rapi, kadang geser ke sini, geser ke situ. Asalkan tidak ekstrim dalam pergeserannya, kita bisa rapihkan seperti ini cara perapiannya. Oke, bagian sudut juga akan kita pertumpul ya bagian sudutnya seperti ini. Kita akan bereskan dulu mengenai bogi, 2 bogi ini ya. Kemudian kalau 2 bogi ini sudah beres, kita masuk pada bogi yang tengahnya seperti itu. Karena lokomotif ini unik ya, dengan posisi boginya ada di tengah, depan dan belakang. Ini unik sekali ya. Untuk pembuatan bogi ini sepertinya kita membutuhkan 3 kali pertemuan ya untuk boginya saja. Setelah itu nanti kita akan membahas juga selanjutnya tentu saja lokomotif BB204 ya, mengenai pembuatan cangkangnya seperti itu teman-teman, mengenai pembuatan boginya. Seperti biasa memang kita dalam pembuatannya itu secara detail, jadi harap bersabar mengenai pembuatannya ya. Tahap-tahapannya silakan bisa diikuti bersama seperti ini. Ini teman-teman kalau memang mempunyai pisau ukir itu jauh lebih mudah dalam pemotongannya, dalam proses pembuatan bogi ini ya. Dengan bahan yang keras seperti paralon ini, menggunakan pisau ukir itu cocok sekali ya. Ini kenapa saya masih menggunakan cutter ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa gitu memulai ini, karena ini baru awalan saja gitu. Nanti kalau misalkan kita sudah lihai dalam pembuatannya, kita bisa langsung masuk pada tahap alat dengan menggunakan pisau ukir, karena pisau ukir sendiri kita tahu harganya ya mahal juga gitu. Jadi kita mulai dengan alat yang bisa terjangkau oleh kita dulu gitu. Oke, ini coba kita lem seperti ini teman-teman ya. Kita potong. Jadi ini karena kecil ya objeknya ya. Kalau saya ukur tuh 2 mili kali 2 mili itu susah ya, kalau misalkan dipotong dulu kemudian dilem tuh susah. Jadi saran saya mendingan langsung dilem aja, kemudian kalau udah keras boleh dipotong seperti saya ini.
Ini jauh lebih efektif seperti ini ya. Jadi kalau dalam pengeleman dengan objek kecil seperti ini, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ini rawan sekali dalam menempel pada kulit ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau kulitnya nanti jadi keras ya. Itu karena kena lem gitu. Oke, ya ini seperti ini. Nanti kita rapihkan teman-teman ya. Ya kita membuat bogi lokomotif ini ya mendekati mirip gitulah ya. Kita juga berusaha supaya mirip juga. Kita berusaha dari awal supaya agak mirip gitu. Saya nggak mengklaim bahwa ini mirip atau enggak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita potong coba ya. Ini kita satu lagi ya untuk bagian objek kecil ini. Jadi untuk objek kecil seperti ini di tahap pembuatan bogi BB204 di tahap ini saja ya. Kalau untuk tahap selanjutnya objeknya besar-besar ya. Oke. Ini pengeleman terakhir untuk objek yang kecil. Setelah pengeleman ini kita bisa rapihkan sedikit ya. Kita rapihkan sedikit. Jadi kita potong dulu. Teman-teman yang dari Sumatera, dari Padang mungkin jauh lebih tahu mengenai lokomotif ini ya, apalagi yang dekat stasiun mana? Padang apa Solok ini ya. Ya mungkin jauh lebih tahu lah ya kalau misalkan yang ada di Padang ya, karena ini lokomotif ini sekarang di Padang ya, dinasnya memang di sana. Ada juga yang sekarang sudah pensiun, lokomotif ini ada. Terus sekarang kita rapihkan sedikit teman-teman seperti ini. Bagian sudut-sudutnya coba kita tumpulkan ya, tumpulkan sedikit saja seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini untuk tahap pembuatan sisi samping bogi pertama ya. Silakan teman-teman bisa membuat 3 unit lagi sendiri ya, tahapannya sama seperti ini. Silakan teman-teman bisa lanjutkan, nanti kita akan ketemu lagi di tahap selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.